Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas mengenai pertanian hortikultura, khususnya budidaya cabai rawit lokal. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengupdate perkembangan dari budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum. Nah, ini dikelola oleh salah satu narasumber kami Sobat Tani, yaitu Bapak Jeffrey yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, umur dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini sudah memasuki 28 hari setelah tanam dan sudah memasuki fase menjelang masa pembungaan atau fase generatif. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan fokus membahas mengenai cara perawatan cabai rawit lokal menjelang fase generatif. Bagaimana cara mengelolanya Sobat Tani supaya fase-fase pembungaan tersebut bisa bertahan menghasilkan bakal buah dan buah-buah produktif yang kita akan hasilkan nanti. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani kita jalan-jalan dulu mengamati tanaman kita ini, bagaimana pertumbuhannya pada umur 28 hari setelah tanam. Nah, jika kita memperhatikan tanaman kita ini nanti ada yang mengalami gejala-gejala penyakit atau kelayuan. Nah, nanti kita akan bahas Sobat Tani pada penjelasan saat ini. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, tanaman kita ini sudah memasuki umur 28 hari setelah tanam dan sudah dalam fase menjelang masa pembungaan. Nah, seperti ini Sobat Tani, kita lihat sudah ada calon-calon bunga yang bermunculan. Nah, ini merata sudah Sobat Tani dalam lahan ini dengan jumlah populasi sekitar 2.600-an tanaman. Nah, ini adalah jenis cabai rawit lokal Rica Jarum yang sering saya posting Sobat Tani di video-video saya sebelumnya. Nah, ini adalah periode yang kelima kali untuk penanaman saat ini. Jadi awalnya Sobat Tani dalam lahan ini dikelola dengan budidaya tanaman tomat servo F1. Nah, sekarang kita gilir lagi dengan tanaman cabai rawit lokal. Nah, sekarang ini Sobat Tani, tanaman kita ini sudah dalam masa pembungaan atau menjelang fase generatif. Nah, bagaimana cara pengelolaannya Sobat Tani saat ini, yaitu sang pemilik lahan ini memiliki cara tersendiri Sobat Tani dalam melakukan perawatan tanaman ini pada saat masa-masa pembungaan. Bagaimana caranya menghindari supaya tanaman kita ini tidak mengalami kerontokan, dan jenis nutrisi apa saja yang kita berikan. Nah, saat ini Sobat Tani, untuk penyepraian untuk nutrisi atas, ini yang sering kita berikan atau biasa dilakukan oleh sang pemilik lahan itu dengan menggunakan pupuk fosfat atau monokalium fosfat. Nah, biasa kita sebut dengan MKP. Itu adalah pupuk menjelang fase generatif dengan cara penyepraian. Nah, selain itu Sobat Tani, juga kita rutin memberikan pemupukan kalsium atau penyepraian dengan menggunakan kalsium, yaitu menggunakan merek dagang Manohara. Itu adalah kalsium andalan yang digunakan oleh sang pemilik lahan ini. Kemudian mengenai fungisidanya Sobat Tani, tidak lepas lagi dari fungisida dengan menggunakan Amstar Top. Kemudian kita rolling lagi dengan fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Nah, itu juga sejenis akarsida yang bisa mengobati tanaman kita ini atau mencegah munculnya penyakit bercak daun atau busuk daun, terutama pada busuk ranting pada tanaman cabai yang sering muncul pada saat musim penghujan. Jadi pada saat ini Sobat Tani, cara perawatan untuk fase pembungaan ini yaitu dengan perlakuan yang rutin, yaitu dengan menggunakan nutrisi, kemudian kita tambahkan dengan fungisida dan insektisida. Nah, untuk nutrisinya Sobat Tani, kita menggunakan MKP atau monokalium fosfat dengan dosis 2-3 sendok makan per tangki 16 liter air.
dan kita tambahkan dengan pupuk kalsium atau pupuk manohara. Itu kita gunakan juga 2 sendok makan, dan kita tambahkan dengan insektisida dengan menggunakan Pegasus, dan kita rolling dengan insektisida Demolis yang berbahan aktif abamectin. Nah, dosis yang kita berikan sobatannya itu 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, dari ketiga jenis bahan ini sobatannya itu MKP tambah kalsium manohara, kemudian kita tambahkan dengan Pegasus, dan kita rollingkan dengan Demolis. Itu kita campurkan sobat tani dan kita lakukan penyepraian minimal sekali dalam seminggu, karena kita sesuaikan sobat tani dengan kondisi iklim di daerah masing-masing. Nah, itu sobat tani berbeda dengan kondisi saat musim penghujan dan musim kemarau. Saat ini sobat tani yang fokus kita lakukan adalah rollingan fungisida, karena ini yang sering muncul dalam lahan setiap petani, terutama munculnya layu fusarium pada tanaman kita karena tingkat kelembapan yang terlalu tinggi. Nah, nantinya sobat tani kita akan lihat nanti contoh tanaman kita yang terkena layu fusarium. Itu karena tingkat kelembapannya terlalu tinggi dan memunculkan jamur dalam tanah yang menggerogoti akar-akar tanaman, sehingga tanaman kita itu mengalami kelayuan. Nah, kita lihat sobat tani tanaman kita yang terkena layu fusarium bagaimana gejalanya. Nah, seperti ini sobat tani di depan saya ini. Contoh tanaman kita ini yang terkena layu fusarium. Nah, ini pada saat sore hari sobat tani ini masih tetap layu. Nah, seperti ini karena yang terserang itu adalah bagian akar tanaman kita yang di sini. Ini tingkat kelembapannya terlalu tinggi menyebabkan akar tanaman kita ini mengalami pembusukan oleh bakteri-bakteri patogen. Nah, menyebabkan daun kita ini mengalami kelayuan. Nah, seperti ini. Nah, pada pagi hari pada awalnya itu sobat tani tanaman kita ini segar, tetapi nanti menjelang sore hari nanti tanaman kita ini layu lagi seperti ini. Nah, ini karena pengaruh layu fusarium yang disebabkan oleh bakteri-bakteri patogen atau jamur dalam tanah yang terlalu lembab seperti ini. Nah, biasanya sobat tani untuk menghindari munculnya layu fusarium pada tanaman kita ini, biasanya kita kocorkan dengan menggunakan rollingan kalsium dengan akarasida. Nah, yang kita biasa gunakan itu sobat tani dengan mengocorkan pupuk kalsium. Nah, contohnya seperti manohara atau kalsimek, kalsium super. Bisa juga kita menggunakan Nordok. Itu kita kocorkan sobat tani pada lubang tanam supaya nanti bisa mengurangi tingkat penularan penyakit pada tanaman kita ini ke tanaman yang lainnya. Nah, karena ini sobat tani biasa menular dan menyebabkan tanaman yang lainnya itu bisa layu. Nah, jadi itu cara aplikasinya sobat tani, yaitu dengan menggunakan kalsium manohara itu per tangki 16 liter sobat tani kita menggunakan 2 sendok makan. Nah, kita kocorkan pada tanaman kita ini, kemudian kita rolling dengan menggunakan akarasida dengan menggunakan Nordox. Itu 2 sendok makan juga kita pakai sobat tani per tangki 16 liter air. Itu kita kocorkan pada lubang tanam. Nah, itu untuk mengurangi penyebaran dari penyakit layu fusarium ini. Nah, saya berada di tengah-tengah bedengan ini sobat tani, ada juga yang terkena layu fusarium. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang terkena layu fusarium. Ini sebagian ranting dari tanaman kita ini. Sebagian tunasnya itu mengalami kelayuan seperti ini sobat tani. Nah, seperti ini. Jadi cara pengendaliannya sobat tani, biasanya kalau memang tanaman ini sudah semua bagian tanaman ini sudah layu,
sebaiknya kita lakukan pencabutan Sobat Tani. Setelah kita melakukan pencabutan, kemudian lubang tanam yang sudah kita cabut tersebut kita keluarkan tanahnya sebagian, kemudian kita siramkan dengan akar rasida. Nah, itu untuk mencegah penyebaran dari jamur yang ada dalam tanah ini. Kemudian kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan trichoderma. Bisa juga kita menggunakan fungisida alami seperti ampus. Bisa kita menggunakan juga mycorrhiza. Itu kita semprotkan atau kita kocorkan pada lubang tanam ini. Jadi nanti bakteri atau jamur yang ada dalam lubang tanam ini bisa tidak menjalar ke tanaman yang lainnya. Jadi itu Sobat Tani cara penanganan dari layu fusarium pada tanaman kita pada saat musim hujan yang terlalu sering dan menyebabkan kelembapan terlalu tinggi dalam lahan budidaya cabai ini. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Semoga bermanfaat. Salam Tani Nusantara.